Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengundang kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kehidupan yang kita terima pada pagi hari ini melalui sabda firman-Nya yang akan kita dengarkan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Senin 5 Mei 2025 tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai dapot taridado pangalahon ni dewatana bunihian, tibangun ni roha, sian akka pabahenan ni debata, na tinopanay di hasianganon, ima haguguon na dohot hadibataon na manotongi, asa unang adong sidalian na sida. Demikian firman Tuhan. Kuasa Allah kekal. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur kepada Kristus Yesus atas segala kehidupan yang kita terima. Dengan menjalani kehidupan ini, kita sering mendengar istilah yang mengatakan, jangan membeli kucing dalam karung. Artinya, jangan membeli sesuatu tanpa melihat dan mengetahuinya. Tentu hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di banyak hal dalam kehidupan kita, tentang pengalaman yang sering membuat kita gagal. Bagaimana dengan firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kita, jika saudara percaya kepada Tuhan, apakah saudara sudah mengenal Dia? Bagaimana caranya saudara mengenal Tuhan? Dan apa buktinya saudara telah mengenal Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan cerita murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit? Apakah mereka semakin percaya bahwa Kristus benar-benar bangkit? Bukankah mereka ragu dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicuri atau hilang? Keraguan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus tentang kebangkitan Yesus dan menyatakan bahwa ia tidak akan percaya kecuali ia melihat bekas paku di tangan Yesus dan merasakan bekas tusukan di lambungnya. Hal itulah yang mempertegas dan mengingatkan kita akan sifat dan sikap manusia tentang kenyataan yang sering terjadi dalam hidup ini. Namun pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan bahwa sangat berbeda apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Secara umum, manusia bisa percaya tentang sesuatu jika disertai dengan bukti secara ilmiah dan logika. Sedangkan firman Tuhan pada pagi ini menyatakan bahwa kita mengenal dan percaya bukan berdasarkan logika dan ilmiah, tapi berdasarkan iman. Karena firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa karya dan kasih Allah, bahwa sifat dan karakter Allah itu tidak dapat diselami oleh kehebatan logika dan kesuksesan ilmiah seseorang. Karena manusia hanya dapat melihat dan merasakan apa yang telah Tuhan lakukan, namun manusia tidak dapat memahami bagaimana Tuhan Allah melakukan itu. Yang dapat kita katakan adalah bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang kekal dan Tuhan Allah memiliki tempat yang mulia dan dunia harus
memuliakannya seperti yang diungkapkan oleh firman-Nya di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun firman Tuhan selalu mengingatkan kita, namun susah bagi manusia yang telah memiliki dan mengandalkan akal, nalar dan pikiran untuk mengetahui kebenaran. Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya itu tidaklah sulit. Kebesaran, kekuatan, dan keilahian Tuhan itu bisa terlihat jelas dari segala karya penciptaan di muka bumi ini sebagai buah pikiran Tuhan, sehingga seharusnya semua dengan gamblang bisa terlihat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi ini bagi kita. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berlalu. Kenapa manusia masih selalu ragu akan kekekalan kuasa Allah? Manusia tanpa didasari iman yang teguh seperti dikatakan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, andalkan imanmu dan nyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu dan jadikan firman-Nya sebagai dasar hidupmu. Sebab jika kamu ragu akan kebesaran kuasa Tuhan, maka saat itu juga hidupmu hampa. Namun jika saudara menyatakan dan merasakan kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan melalui iman percayamu, maka tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan nyanyian sukacitamu melalui Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji dan muliakan namamu di tempat yang maha kudus buat segala kehidupan yang kami terima, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya, menyertai kami, memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersyukur. Biarlah Tuhan, namamu kami muliakan, namamu kami puji, dan Tuhan kami andalkan buat segala kehidupan yang akan kami lakukan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu pada saat ini, dimanapun dan apapun yang menjadi aktivitas mereka, kami yakin Tuhan akan menuntun kami di dalam kebenaran. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, jika ada yang sakit, angkat tangan-Mu Tuhan untuk menyertai dan memberkati mereka. Kuduskan mereka Tuhan untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Berkati obat makanan, berkati para medis. Jika ada dari jemaat-Mu Tuhan yang mengharapkan kekuatan Tuhan atas pergumulan dan persoalan kehidupan yang mereka alami pada saat ini, kami serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu supaya mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan untuk melawan segala pergumulan mereka melalui kuasa kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga pribadi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sukacita-Mu selalu menyertai mereka. Di dalam kekudusan-Mu kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Jangan biarkan Tuhan bangsa dan negara kami ini dikacaukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan sukacita dan damai sejahtera, yang selalu mengandalkan akal dan pikirannya, yang selalu Tuhan menganggap dirinya benar, yang selalu Tuhan mengandalkan keegoisannya. Biarlah Tuhan yang menegur kami, biarlah Tuhan yang menyadarkan kami melalui kasar Roh Kudus-Mu, supaya kami sadar bahwa hanya Tuhan yang punya kebenaran. Dan kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, HKBP secara umum dan secara khusus HKBP Resort Bandung Ria Marta Dinata ini.
Berkati Tuhan para hamba-Mu, pimpinan jemaat-Mu, para perhalado, serta seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sukacita-Mu yang menyertai kami, membangun persekutuan yang baik bagi kami. Dan biarlah kami Tuhan, Kau sadarkan supaya kami saling mengampuni, saling mengasihi di dalam kuasa kasih Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kuasa Allah kekal untuk selamanya. Horas.